Kalau selama ini Anda cuma tahu Thailand yang terkenal dengan makanan ekstrimnya, ternyata di Myanmar juga ada loh. Anda akan mudah menemukan jangkrik goreng yang biasa dijajakan di tenda-tenda pinggir jalan. Setelah digoreng setengah matang, jika ada yang ingin membeli, barulah sang penjual akan menggorengnya lagi dengan bumbu-bumbu hingga benar-benar matang. Wah, ada yang berani mencobanya? Tapi tenang aja pemirsa, kalau kamu nggak suka dengan yang ekstrim-ekstrim, Myanmar menawarkan berbagai kuliner khas yang pastinya dijamin enak. Duh, baru dengernya aja udah jadi lapar nih. Ada kuliner apa aja ya? Kuliner di Asia Tenggara memang nggak lepas dari menu berbahan dasar mie. Kalau di Indonesia ada mie ayam, Vietnam punya pho, nah di Myanmar ada yang namanya mo hing ka. Mie kuah yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19 ini memiliki ciri khas dengan penambahan daging ikan air tawar, seperti ikan lele, ikan gabus, atau biasa juga menggunakan ikan karper. Yang menariknya lagi, warga asli Myanmar menggunakan batang pohon pisang sebagai pelengkap dari mo hing ka dan mie beras yang bertekstur halus. Cara membuatnya pun mudah. Setelah ikan lele direbus menggunakan bumbu-bumbu, lalu tiriskan dan diambil bagian dagingnya saja. Kemudian ditumis dengan bawang bombay, bawang putih, jahe, dan daun serai yang semuanya sudah dihaluskan. Jangan lupa pakai bubuk cabai untuk sensasi pedas nikmat. Setelah itu rebus bumbu-bumbu untuk memasak kaldu yang selanjutnya dicampur dengan mie beras dan daging lele yang sudah ditumis dengan cabai sebelumnya. Nah, masyarakat Myanmar biasanya menambahkan topping seperti gorengan ikan atau telur rebus untuk disantap saat sarapan. Kalau biasanya daun teh diolah untuk dijadikan minuman, di Myanmar justru jadi makanan loh. La Petol atau biasa dikenal juga dengan olahan daun berfermentasi. Memang tidak bisa dimasak dadakan karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Mulanya, daun teh yang sudah dibersihkan dikukus selama kurang lebih 5 menit. Kemudian dipindahkan ke wadah dan diremas menggunakan tangan. Jika sudah, simpan di dalam wadah lalu tutup selama 2 bulan untuk proses fermentasi alami. Daun teh fermentasi ini pun bisa dikonsumsi selama bertahun-tahun loh pemirsa. Biasanya masyarakat Myanmar mengkonsumsinya dengan nasi sebagai lauk, campuran makanan dalam gimbap, atau dimakan dengan sayuran lain seperti salad. Wah, ada yang mau coba sensasi makan daun teh fermentasi? Pasti rasanya unik ya. Kalau orang Indonesia suka sarapan nasi kuning, ternyata Myanmar juga punya loh nasi kuning yang jadi salah satu kuliner andalan, namanya sitamo. Hanya perbedaannya, jika di Indonesia, nasi kuning terbuat dari beras, sedangkan si sitamo menggunakan beras ketan sebagai bahan utama. Cara membuatnya pun terbilang mudah. Pertama-tama, cuci beras ketan untuk dimasak, lalu siapkan wajan untuk menggoreng bawang bombay dan kunyit. Tiriskan bawang goreng dan masak beras ketan dengan sisa minyak goreng. Lalu taburkan bumbu-bumbu dan air kunyit agar warna kuning semakin keluar. Diamkan sejenak hingga beras ketan matang sempurna. Biasanya warga Myanmar suka menyantapnya dengan kacang, ikan kering, bihun, dan udang. Wah, ini sih dijamin kenyang banget ya saat sarapan. Di setiap negara pasti memiliki menu khasnya tersendiri saat menyambut hari raya, termasuk Lebaran. Meski Muslim menjadi minoritas, namun di Myanmar ada hidangan yang biasanya disajikan saat Lebaran tiba dan acara-acara festival besar lainnya. Sandwin makin terbuat dari semolina, yaitu tepung yang berasal dari durum wheat dan biasanya digunakan untuk membuat pasta. Pembuatannya pun terbilang mudah loh pemirsa. Tepung samosa yang sudah disangrai selama 2-3 menit dicampurkan santan dan gula hingga agak mengental. Kemudian ditambahkan mentega yang sudah dilelehkan dan kapulaga bubuk. Di tempat lain, pisahkan putih telur dan kuning telur di wadah berbeda untuk dijadikan satu persatu dengan adonan tepung samosa yang sudah dibuat sebelumnya.
Setelah tercampur, taruh adonan di wadah untuk dimasukkan ke dalam oven selama 35-40 menit di suhu 180 derajat Celcius. Dan tara, sandwich makin siap disantap. Pemirsa, ternyata ada lagi nih makanan Myanmar yang mirip dengan makanan Indonesia. Kalau di Indonesia terkenal dengan klepon yang berwarna hijau, Mon Lo Yepo atau klepon Myanmar ini berwarna putih. Biasanya jajanan ini disajikan saat acara-acara perayaan, seperti rangkaian tahun baru di Myanmar yang dilaksanakan pada 16 dan 17 April. Para anggota keluarga akan berkumpul untuk menggulung bola-bola Mon Lo Yepo, lalu memasaknya di dalam panci besar berisi air mendidih. Cara membuatnya juga terbilang mudah loh pemirsa. Campurkan tepung ketan putih, tepung beras, garam, lalu ditambahkan dengan santan cair secara perlahan-lahan sampai adonan menggumpal. Kalau sudah, tinggal adonan yang sudah jadi diisikan dengan gula jawa dan dibuat seperti bola kecil-kecil. Rebus dengan air mendidih yang sudah ditambahkan daun pandan. Tunggu sampai matang dan jadi deh. Biasanya warga Myanmar menyantapnya dengan santan cair dan parutan kelapa, atau juga bisa disajikan kering dengan taburan wijen di atasnya. Wah, ini sih kita bisa ikutan bikin di rumah ya. Selamat mencoba. Makan tofu tapi bukan tahu. Bentar-bentar, kok terdengarnya ada yang aneh ya? Yap, San Tofu Nui merupakan olahan mie yang ternyata meski namanya tofu, namun tidak menggunakan tahu, melainkan tepung. Di Myanmar sudah ada tepung instan yang dijual bebas di pasaran, tapi kalau di Indonesia, kita biasa menyebutnya dengan chickpea flour atau tepung besan. Agar lebih kenyang saat sarapan, biasanya mereka menambahkan protein seperti dada ayam yang diolah sesuai selera. Nah, untuk membuat tofunya, campurkan tepung besan dengan garam, kunyit, bubuk, gula, dan air. Aduk sampai rata, lalu disaring dan dimasak dengan ditambahkan air sampai mengental. Plating bihun dan siram dengan kuah tofu yang sudah dimasak sebelumnya. Tambahkan lauk pauk, kecap asin, bubuk kacang, garlic oil, dan daun bawang. Nah, bagi umat muslim yang ingin mencicipinya di Myanmar, tetap berhati-hati ya. Alangkah baiknya ditanyakan terlebih dahulu, karena ada beberapa penjual yang menggunakan daging babi sebagai lauknya. Satu lagi dari Myanmar yang kulinernya sama seperti di Indonesia. Kalau dari tadi sudah makanan semua, kali ini ada Mon Let Sang atau dawet ala Myanmar. Sama seperti di Indonesia, dawet dibuat dari tepung beras dan dicampurkan pewarna makanan alami terbuat dari pandan untuk membuat warna hijau. Bentuk dawet menggunakan saringan di atas mangkuk berisi air matang agar tidak lengket. Jadi deh dawetnya. Mon Let Sang biasa disajikan dengan sirup jaggery berwarna karamel dan santan. Kalau mau dingin, juga bisa ditambahkan es batu di dalam gelas. Wah, ternyata banyak sekali ya makanan kita yang mirip dengan kuliner Myanmar. Jadi nggak sabar mau cobain ya.